Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurinda Permatasari, NIM channel 1221332 kelas manajemen D. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul kebijakan dividen. Sebelumnya mari kita ketahui apa itu definisi kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah persentase laba yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tunai, perjagaan stabilitas dividen dari waktu ke waktu, pembagian dividen saham dan pembelian kembali saham. Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Harjito 2007. Sedangkan menurut Gitman 2009, a plan of action to be followed wherever on dividend decision is made. Kebijakan dividen merupakan rencana dari aksi yang dijalankan sewaktu-waktu pada keputusan dividen yang dibuat. Selanjutnya yaitu teori kebijakan dividen. Di sini saya akan menjelaskan teori kebijakan dividen. Yang pertama itu teori dividen irrelevant. Profesor Merton Miller dan Franco Modigliani atau MM mengemukakan teori bahwa kebijakan dividen tidak berdampak pada harga saham maupun biaya modal suatu perusahaan. Kebijakan dividen merupakan suatu yang irrelevan. MM mengembangkan teori mereka berdasarkan sekumpulan asumsi yang ketat, dan berdasarkan asumsi tersebut, mereka membuktikan bahwa nilai suatu perusahaan hanya ditentukan oleh profitabilitas dasar dan resiko usahanya. Yang kedua itu teori burung di tangan. Teori di mana nilai perusahaan akan maksimal ataupun meningkat dengan rasio pembayaran dividen yang tinggi. Pendapatan Myron Gordon dan John Littner diberi nama Bird in the Hand teori karena menurut mereka investor lebih merasa aman untuk memperoleh pendapatan berupa pembayaran dividen daripada menggunakan capital gain. Gordon Littner beranggapan bahwa investor memandang satu burung lebih berharga daripada burung di udara. Selanjutnya tax preference theory. Teori ini berpendapat bahwa karena dividen cenderung dikenakan pajak yang lebih tinggi daripada capital gain, maka investor akan meminta tingkat keuntungan yang lebih tinggi untuk saham dengan dividen yield yang tinggi. Teori ini menyarankan bahwa perusahaan lebih baik menentukan dividen payout ratio yang rendah atau bahkan tidak membagikan dividen sama sekali untuk meminimumkan biaya modal dan memaksimumkan nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu materi yang mempengaruhi kebijakan dividen. Menurut Hanafi 2012 menyebutkan bahwa kebijakan dividen dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama itu kesempatan investasi. Semakin besar kesempatan investasi, maka dividen yang dapat dibagikan para pemegang saham semakin sedikit. Investasi itu akan lebih baik jika menghasilkan net present value yang positif. Yang kedua itu profitabilitas dan likuiditas. Perusahaan yang memiliki profitabilitas atau aliran kas yang baik dapat membayar dividen atau meningkatkan dividen. Hal yang sebaliknya akan terjadi jika aliran kas tidak baik. Alasan dari pembayaran dividen adalah akuisisi dari perusahaan lain. Perusahaan yang memiliki kas berlebihan seringkali menjadi target dalam akuisisi. Perusahaan dapat membayar dividen untuk menghindari akuisisi sekaligus membuat senang para pemegang. Selanjutnya yaitu akses ke pasar modal. Akses yang baik dapat membantu perusahaan memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Jika perusahaan memiliki akses ke pasar keuangan yang baik, perusahaan dapat membayar dividen lebih tinggi.
Selanjutnya, stabilitas pendapatan. Jika pendapatan perusahaan relatif stabil, aliran kas di mana dapat diperkirakan dengan lebih akurat. Perusahaan semacam itu dapat membayar dividen yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu pembatasan. Kontrak uang, obligasi, ataupun saham preferen membatasi pembayaran dividen pada situasi tertentu. Pada situasi normal atau baik, pembatasan semacam itu tidak berpengaruh banyak terhadap kemampuan perusahaan membayarkan dividennya. Tetapi pada situasi buruk atau aliran kas lebih kecil, pembatasan tersebut akan mempengaruhi pembayaran dividen oleh perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis dividen. Jenis-jenis dividen itu ada beberapa. Yang pertama, kebijakan pemberian dividen stabil. Kebijakan pemberian dividen yang stabil ini artinya dividen akan diberikan secara tetap per lembarnya untuk jangka waktu tertentu, walaupun laba yang diperoleh perusahaan berfluktuasi. Dividen stabil ini dipertahankan untuk beberapa tahun dan kemudian bila laba yang diperoleh meningkat dan peningkatannya mantap dan stabil, maka dividen juga akan ditingkatkan untuk selanjutnya dipertahankan selama beberapa tahun. Yang kedua itu kebijakan dividen yang meningkat. Dengan kebijakan ini, perusahaan akan membayarkan dividen kepada pemegang saham dengan jumlah yang selalu meningkat dengan pertumbuhan yang stabil. Yang ketiga, kebijakan dividen dengan rasio yang konstan. Kebijakan ini memberikan dividen yang besarnya mengikuti besarnya laba yang diperoleh oleh perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh, semakin besar dividen yang dibayarkan. Dengan pula sebaliknya, bila laba kecil, dividen yang dibayarkan juga kecil. Yang keempat, kebijakan pemberian dividen regular yang ditambah ekstra. Kebijakan pemberian dividen dengan cara ini, perusahaan menentukan jumlah pembayaran dividen per lembar yang dibagikan kecil, kemudian ditambahkan dengan ekstra dividen bila keuntungannya mencapai jumlah tertentu. Selanjutnya yaitu dampak kebijakan dividen terhadap harga saham. Berikut adalah beberapa dampak kebijakan dividen terhadap harga saham. Yang pertama, persepsi nilai perusahaan. Kebijakan dividen dapat mencerminkan kinerja dan prospek perusahaan. Jika perusahaan membayar dividen secara konsisten dan meningkatkan jumlah dividen dari waktu ke waktu, hal ini dapat memberikan sinyal positif kepada pasar bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik dan stabil yang dapat meningkatkan harga saham. Yang kedua, efek sinyal. Pembayaran dividen yang stabil dan berkualitas dapat dianggap sebagai sinyal bahwa manajemen percaya pada prospek perusahaan dan memiliki kepercayaan terhadap arah bisnis yang dijalankan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan menyebabkan kenaikan harga saham. Yang ketiga, efek pengurangan modal. Jika perusahaan memilih untuk tidak membayar dividen atau lebih memilih untuk mengalokasikan dana ke investasi internal atau eksternal, hal ini dapat menyebabkan harga saham naik karena investor percaya bahwa perusahaan akan menggunakan dana tersebut untuk pertumbuhan yang lebih menguntungkan. Yang keempat, efek pajak. Kebijakan dividen juga dapat mempengaruhi investor dari segi pihak. Di beberapa negara, dividen dikenakan pajak lebih tinggi daripada capital gain. Hal ini dapat mempengaruhi preferensi investor terhadap perusahaan yang membayar dividen tinggi atau lebih memilih pertumbuhan modal. Yang kelima, persepsi risiko. Perusahaan yang membayar dividen tinggi mungkin dianggap lebih stabil dan kurang berisiko daripada perusahaan yang tidak membayar dividen atau membayar dividen rendah. Hal ini dapat memengaruhi harga saham dengan mencerminkan tingkat risiko yang dihadapi perusahaan. Mungkin
materi yang saya sampaikan. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.